Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice 27 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Andreas Rumayer dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Fresh Juice kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan bacaan kitab suci yang hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini Yesus menyuguhkan gambaran yang indah melalui 2 anak yang dengan karakter yang berbeda. Anak yang pertama berkata ya atas permintaan atau perintah dari bapaknya untuk pergi bekerja di ladang. Dan anak yang kedua berkata tidak. Tetapi akhirnya dia melakukan juga perintah dari sang bapa. Berbeda dengan anak yang pertama yang mengatakan ya, tetapi pada kenyataannya ia tidak pergi. Ia lebih memilih untuk tinggal atau untuk bekerja, mengerjakan apa yang dia suka kerjakan. Sebenarnya pengalaman atau karakter dari 2 anak ini tidak jauh juga dari pengalaman kita masing-masing, bukan? Kita sering juga bersikap seperti itu. Kalau saya bisa berpikir bahwa saya ingat waktu saya masih kecil, bahkan mungkin sampai sekarang, tak jarang juga saya bersikap seperti kedua anak ini. Ketika ada orang yang meminta atau memberi perintah untuk mengerjakan sesuatu, tak jarang saya juga berkata ya. Tetapi pada kenyataannya saya tidak pergi karena saya terlanjur sibuk dengan apa yang sementara saya kerjakan atau apa yang sementara saya hadapi. Tetapi ada kalanya juga
ketika ada orang meminta dan kemudian atau juga memberi perintah, awalnya saya berkata tidak, karena saya berpikir apa untung ruginya bagi saya, atau karena saya sementara mengerjakan sesuatu yang mungkin saya pikir jauh lebih penting. Tapi pada akhirnya saya berpikir untuk mengikuti apa yang diminta atau mengerjakan apa yang diminta. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, karakter yang sangat khas ini saya kira tidak butuh satu refleksi yang begitu mendalam untuk merenungkannya. Karena ini toh sangat menyentuh dengan kepribadian dan pengalaman harian kita masing-masing. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih mendasar yang pantas untuk diangkat di sini adalah dalam kaitan kita sebagai murid-murid Yesus. Tentu hal ini sangat terkait dengan kualitas iman yang kita miliki dan yang kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik, untuk mengikuti arahannya, kita selalu menjawab ya. Ketika di gereja, ketika di ibadat, ketika dalam persekutuan doa, kita diajak untuk mau berkomitmen melakukan suatu kebaikan, kita dengan tegas, dengan lantang berkata ya. Tetapi dalam kenyataannya tak jarang, tidak sedikit orang yang mengatakan ya itu justru memilih tidak melakukannya. Karena apa? Mungkin karena mereka sementara sibuk atau asik dengan apa yang mereka jalani. Atau bisa jadi karena mereka menganggap apa yang mereka sanggupi itu, apa yang sebelumnya mereka katakan ya itu, ternyata bagi mereka tidak begitu penting dibandingkan dengan apa yang sementara mereka nikmati saat ini. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang juga mengatakan tidak. Karena awalnya ragu-ragu, karena kurang percaya, karena kurang termotivasi. Tetapi justru dalam refleksi lebih lanjut, mereka inilah yang kemudian mulai bertanya dalam hati, mengapa Tuhan memanggil saya? Mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan mengajak saya untuk melakukan hal ini? Dari pertanyaan reflektif inilah, orang-orang ini kemudian menemukan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menganggap mereka ini penting. Tuhan memandang mereka ini berharga di matanya. Karena itu, Tuhan memberikan tanggung jawab ini. Saya kira apa yang dialami oleh anak yang kedua ini kurang lebih menyentuh aspek yang disebutkan terakhir tadi. Anak ini berkata tidak untuk pergi bekerja di kebun anggur bapaknya. Tetapi barangkali ketika dia berkata tidak, dia lantas masuk ke dalam ruang refleksi yang lebih mendalam dengan bertanya, mengapa Bapa memintaku untuk bekerja di kebun anggurnya? Adakah Bapa kekurangan pekerja? Atau adakah sesuatu yang penting untuk segera harus dikerjakan? Mungkin bersama juga dengan pekerja-pekerja yang lain, supaya pekerjaan itu dapat segera selesai, supaya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Atau bisa juga sang bapa sangat percaya kepadanya, dan karena hanya dialah yang mampu melakukan pekerjaan yang terbaik, dan oleh karena itu, sang bapa memberikan kepercayaan itu secara penuh kepadanya untuk pergi bekerja di kebun anggur pada hari itu juga, pada saat itu juga. Karena pertanyaan-pertanyaan refleksi ini, si anak yang kedua tadi memilih untuk mengubah cara pikirnya. Dikatakan dalam bahasa Injil, menyesal, dan akhirnya ia pergi juga. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kata-kata yang disebutkan dalam Injil tadi, menyesal, dan akhirnya pergi juga. Bagi kita orang beriman, penyesalan memiliki arti yang sangat dalam, bahkan sangat dekat, bahkan memiliki kaitan yang erat dengan yang namanya pertobatan. Saat mana di awal orang berkata ya, tetapi dia tidak mau pergi, ternyata itu jauh lebih jahat daripada mereka yang berkata tidak, tetapi kemudian bertobat, menyesal, mau mengubah mindsetnya, mau mengubah pola pikirnya, mau mengubah jati dirinya
untuk kembali mengikuti apa yang diminta, menjalankan apa yang diperintahkan, ketimbang memilih untuk mengerjakan apa yang dirasa begitu menyenangkan untuk diri sendiri atau begitu berharga hanya untuk diri sendiri saja. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Tuhan menarik kita dalam refleksi ini sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang berharga di matanya, sebagai orang-orang yang dianggap penting olehnya untuk mengerjakan sesuatu yang berarti, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermakna, yakni mewartakan tentang kemurahan hati Allah, tentang kebaikan dan cinta kasih-Nya. Tuhan mempercayakan itu semua kepada kita, karena Dia tahu kita mampu menjalankannya, kita mampu mengerjakannya. Karena itu tidak pernah ada kata terlambat untuk mengubah cara berpikir, untuk memasuki ruang pertobatan. Kiranya Tuhan yang melihat maksud yang baik ini menolong dan memberkati kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang berbelas kasih, Engkau tiada henti-hentinya memanggil kami, meminta kami untuk membagikan yang terbaik yang ada dalam diri kami, teristimewa untuk mewartakan tentang kemurahan hati-Mu, tentang kebijaksanaan ilahi-Mu, tentang cinta kasih-Mu yang menyelamatkan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami senantiasa menjawab ya dan juga bersedia untuk mengerjakan apa yang Kau minta. Dan lebih daripada itu, apabila kami pada akhirnya berkata tidak tentang sesuatu yang baik yang Engkau minta dari kami, tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu dan mau mengubah cara pikir kami, mengubah perilaku kami, memasuki ruang pertobatan, menyesali segala tindakan kami, dan berjalan kembali ke arah-Mu. Berkat-Mu kami minta, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 27 September 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andreas Rumayer untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.